Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puja dan puji syukur senantiasa terpanjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita dapat beraktivitas seperti biasanya walaupun di masa pandemi COVID-19 ini. Kita berdoa bersama semoga pandemi segera berlalu. Salawat besertakan salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita yakni baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Baik, izinkan kami dari kelompok 1 mata kuliah Sejarah Asia Timur yang beranggotakan Asnia Ayu Lestari, Jody Afandi, M. Nur Arifin, saya sendiri, Putri Trigazia, Fitra Arjandinata, dan Wendy Junianto, yang mana akan menjelaskan mengenai keadaan kehidupan dari keturunan masyarakat Asia Timur di era sekarang, yang mana pada mata kuliah ini diampu oleh ayahanda Dr. Ahmad M. Hum. Silahkan dilanjutkan ke slide berikutnya. Baik, slide pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada rekan saya, waktu dapat saya silahkan. Oh, saya sendiri ya? Oke. Yang pertama, proses kedatangan Cina di Riau dan bagaimana interaksi sosial yang terjadi antara etnis Tionghoa dengan masyarakat lokal. Yang pertama itu ada kedatangan Cina di Riau. Berdasarkan hasil dari 2 narasumber wawancara yang telah kami lakukan beberapa hari yang lalu ataupun beberapa lampau masa yang lalu, sebagaimana awal mereka bercerita melalui wawancara itu, mereka datang ke Indonesia dikarenakan ada musabab yang mana di daerah Cina itu terjadi perang antara bangsa Jepang dan Cina. Yang kedua, yang mana itu terjadi pada tanggal 7 Juli 1937 hingga 9 September 1945, serta adanya revolusi komunis Tiongkok yang terjadi pada tahun 1949. Hal ini menyebabkan mereka datang ke Indonesia ataupun ingin mengungsi ke Indonesia itu melalui jalur yang mana mereka melewati jalur Laut Cina Selatan dengan menggunakan kapal. Kapal tersebut menepi di daratan Singapura, namun setelah menepi mereka pun pergi meninggalkan daratan Singapura dan akhirnya mereka pergi ke daratan Indonesia, yang mana mereka pun pergi dari daerah Cina itu karena untuk menyelamatkan keturunan mereka dan ingin mengadu nasib ke negeri orang lain, yang mana di daerah kelahiran mereka sendiri, mereka sedang mengalami yang namanya situasi tidak stabil dikarenakan terjadinya perang antara kaum nasionalis dan kaum komunis yang ada di Cina. Next. Oke. Ada 2 narasumber yang kita lakukan, yang kita wawancarai beberapa masa yang lampau. Yang pertama itu Christina. Christina berkata bahwasanya kedatangan neneknya, yaitu neneknya Mama Christina, berarti nenek buyutnya Christina itu, mereka melalui jalur laut dengan langsung menuju ke daratan Cina dan menepi ke Pulau Bengkalis. Berarti rutenya itu dari Cina Selatan. Dari Pulau Cina Selatan mereka yang mana kan waktu itu terjadinya ketidakstabilan pemerintahan, mereka pun melalui jalur lautan Cina Selatan dan mereka pun berhenti ke Pulau Bengkalis. Nah, yang kedua itu dari Darwanto, yang mana Darwanto berkata ataupun memberikan sebuah keterangan yang bahwasanya kedatangan nenek mamanya melalui jalur laut menepi ke daratan Singapura, kemudian berlabuh lagi menuju daratan Indonesia, yang mana lokasi mereka berhenti di Pelabuhan Dumai. Setelah berhenti, keluarga mereka menyebar ke tempat lain seperti ke Sulawesi, Jawa, Pekanbaru, dan Kuantan Singingi. Next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Mungkin kepada saudara Wendy dipersilahkan. Baik, selanjutnya itu yang kedua adalah interaksi sosial dan etnis Tionghoa dengan masyarakat lokal yang mereka alami
dengan masyarakat lokal pada saat sekarang, yaitu sekarang masih pada etnis karena mereka dianggap sebagai mata dari komunitas atau identik dengan komunitas. Tapi sering dengan berjalan waktu, sekarang sudah berubah waktunya, yang dimana masa sudah menerima etnis Tionghoa sebagai warga negara Indonesia tersebut. Oke, next aslinya. Kemudian adapun faktor-faktor pendukung yang selanjutnya adalah faktor pendorong interaksi sosial antara etnis Tionghoa dengan masyarakat lokal, di mana adapun faktor pendukung terjadinya interaksi sosial antara etnis Tionghoa dengan masyarakat lokal, yaitu dengan cara menyesuaikan diri dengan cara bergaul, berbaur, dan tidak menutup diri dengan masyarakat lokal. Seperti ketika ada kegiatan dan acara-acara kebersamaan saling ikut serta. Selanjutnya, penyesuaian diri yang dilakukan oleh masyarakat lokal dengan cara bersikap baik, berpikir positif ketika berbicara dengan etnis Tionghoa, maka akan mampu menyesuaikan diri mereka tersebut. Berikutnya akan dijelaskan oleh saudari Putri Trigazia. Baiklah, yang ketiga ialah dampak interaksi antar etnis Tionghoa dan masyarakat lokal. Yang pertama ialah dampak positif yang timbul dari adanya interaksi yang terjadi antara etnis lokal dan etnis Tionghoa di Bengkalis, yaitu dapat menciptakan kerjasama antar etnis lokal dan etnis Tionghoa di Bengkalis. Kerjasama antara etnis lokal dan etnis Tionghoa dilakukan dalam berbagai bidang yang dapat menguntungkan kedua etnis. Dengan adanya kerjasama tersebut, selain dapat mempererat hubungan antar kedua etnis tersebut. Selanjutnya ialah dampak negatifnya yang timbul dari adanya interaksi ini di wilayah tersebut dikuasai oleh etnis Tionghoa dan masyarakat tersebut hanya mengikuti kehendak dari etnis Tionghoa. Oke, baiklah, ini ada beberapa lampiran foto-foto ataupun dokumentasi dari kegiatan wawancara itu, yang mana foto sebelah kiri itu berwawancara dengan saudara Darwanto, dan yang satu lagi sebelah kanan itu adalah wawancara dengan saudari Christina. Next. Baik. Dengan berakhirnya penjelasan materi dari kami, maka berakhirlah presentasi ataupun pemaparan materi dari kelompok kami mengenai kedatangan dan interaksi masyarakat Tionghoa di Indonesia. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan kata selama penjelasan materi ini. Kami mohon undur diri dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam, dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.